Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu selaku calon investor di perusahaan kami. Perkenalkan, saya Rahma Fauzia Putri sebagai owner atau CEO dari perusahaan ini. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan visi dan misi dari perusahaan kami. Visi dari perusahaan kami menjadikan perusahaan makanan terbesar di seluruh Indonesia dengan kualitas terbaik dan terpercaya. Kemudian, misi dari perusahaan kami: 1. Memenuhi kebutuhan jajan masyarakat Indonesia sehingga dapat menyenangkan dan membuat mood booster di kalangan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menjadikan perusahaan yang baik dan menghasilkan kualitas produk terbaik. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan perusahaan kami, memperkenalkan produk dari perusahaan kami, target market, dan keuntungan. Yang pertama, perusahaan kami memiliki struktur organisasi, yaitu saya sendiri, Rahma Fauzia Putri, sebagai CEO atau owner dari perusahaan ini. Yang kedua, ada pimpinan keuangan, yaitu Kim Sok Jin. Yang ketiga, ada pimpinan produksi, yaitu Kim Nam Jun. Yang keempat, ada pimpinan pemasaran, John Jungkook. Yang terakhir, ada pimpinan pengemasan, yaitu Min Young Gi. About use dari perusahaan kami: nama perusahaan kami yaitu Yopki Tteokbokki. Bidang usaha yaitu bidang usaha kuliner. Jenis produksi Korean food yang berfokus pada tteokbokki atau olahan dari tepung beras atau kue beras. Lokasi usaha ini berada di Jalan Gajah Mada nomor 5B, Surabaya. Berikut lokasi gerai dari perusahaan kami. Selanjutnya, about produk. Produk kami memiliki dominan rasa pedas manis yang sudah dicocokkan untuk lidah orang Indonesia. Yang kedua, tekstur tteokbokki ini sangat kenyal dan empuk. Yang ketiga, porsinya banyak. Yang terakhir, ada tersedianya berbagai macam topping seperti telur, keju mozzarella, nori, dan lain sebagainya. Dari produk kami sendiri bisa diorder melalui Instagram, Facebook, nomor WhatsApp, GrabFood, ataupun Gojek. Selanjutnya, ada target market dari perusahaan kami. Di tahun pertama perusahaan kami sangat tinggi omsetnya. Di tahun kedua menurun karena ada awal pandemi, dan di tahun ketiga mulai perlahan naik, dan di tahun keempat kondisi semakin membaik. Konsumen sendiri dari perusahaan kami 50% perempuan, karena perempuan menyukai makanan yang khususnya pedas, manis. Terus 75%-nya itu anak muda, yang lainnya dari kalangan usia. Produksi kami naik cukup pesat karena adanya reseller dari berbagai pihak, dari berbagai daerah untuk memasarkan produk kami sehingga dapat menaikkan omset jualan kami. Kemudian kita beralih di financial segment. Seperti yang tercantum, biaya investasi kami
memerlukan 25 juta dari Bapak atau Ibu guna menambah gerai atau menambah karyawan dari perusahaan kami, karena perusahaan kami berencana untuk membuka cabang atau membuka gerai di kawasan sekitar Surabaya, terutama di dekat mall, di dekat perbelanjaan, di pusat perbelanjaan, agar masyarakat lebih mengetahui Yoki Tteokbokki itu seperti apa. Selanjutnya ada analisis resiko usaha di perusahaan kami. Satu, ada kenaikan harga bahan dan tenaga kerja. Kenaikan harga bahan tidak bisa dianalisis atau ditebak karena bahan baku yang kami perlukan itu untuk sausnya sendiri bisa kami import dari Korea. Dan yang kedua, ada penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sering menurun karena masyarakat bisa bosan kapan saja untuk memakan suatu makanan yang dirasa tidak menarik bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada kerusakan mesin produksi. Akan tetapi dari ketiga analisis risiko usaha tersebut, kami dari perusahaan dalam membeli bahan baku, kita membeli di pabriknya langsung agar harganya mudah dijangkau atau terjangkau, lebih relatif murah. Yang kedua itu penurunan daya beli masyarakat. Akan tetapi kita bisa menaunginya dengan memasarkan di sosial media seperti WA dan Instagram maupun lain sebagainya. Selanjutnya ada keuntungan investor. Yang satu, mendapatkan imbalan hasil. Contoh, investor akan mendapatkan kembali uangnya sebesar 10% dari hasil pendapatan yang kami dapatkan dari tteokbokki ini. Yang kedua, menghindari resiko. Contoh, apabila investor memiliki usaha sendiri dan usaha itu gagal, maka investor akan kehilangan usaha tersebut atau kehilangan keuntungan. Namun, jika investor berinvestasi pada perusahaan kami, itu bisa memperkecil kegagalan. Yang ketiga, ada menyediakan jaminan masa depan. Perlu investor tahu, investasi adalah jaminan masa depan. Apabila investor investasi di perusahaan kami, karena perusahaan kami memiliki progres yang tepat dalam bidang pemasaran. Sekian dari saya selaku owner atau CEO dari perusahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.